wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil warzuqna faman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ftah lana futuhal arifin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa wasilna bil rizqina wa barik lana fima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim wa ja'alna wajihan fi dini wa dunya wal akhirah minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubdi'a bila misal walakal hamdu walakal syukur wa lakal minatu walakal syarafu ala kulli hal wala haula wala quwata illa billahil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan daripada rukun salat jenazah. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah wa yaqulu fit tifli, dan hendaknya berdoa fit tifli yang dikhususkan kepada mayit anak-anak. Jadi kalau semisalnya jenazahnya ini anak-anak dalam arti usianya masih belum balik. Allazi abawahu, yang mana kedua orang tua daripada anak tersebut muslimani, kedua-duanya muslim. Kadang kan kalau kita miluk tahlil, miluk yasin, kadang kan ketika mayitnya ini anak-anak, jenazahnya ini anak-anak, doanya Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Sementara si anak ini tadi kan kalau dia belum mukallaf semasa hidupnya, maka dia tidak ada dosa. Kok Allahumma fillahu warhamhu ya tidak cocok doanya. Justru yang memohon ampun dan memohon belas kasihan yang banyak itu kita yang masih hidup ini. Nah, ada doa khusus yang dikhususkan kepada anak-anak yang seandainya ia meninggal dan dilalah kita dikongkon menjadi apa untuk doakannya. Jadi ada doa khususnya, jangan Allahumma firlahu, Allahumma fir. Misalkan adik Roni, jangan macam itu. Doanya apa? Allahumma ya Allah, ij'alhu, jadikanlah anak ini, anak yang dimaksud yaitu bayi yang meninggal atau anak yang masih belum balik meninggal, jadikan anak itu faratan, tabungan di abawaihi, bagi kedua orang tuanya, wasalafan, dan jadikan ia pendahulu, wazukhron, simpanan, wa izzatan, sebagai nasihat, wa atibaron, dan pelajaran, wa syafi'an, dan yang dapat memberikan pertolongan, wasaqil, dan beratkanlah, bihi, dengan sebab meninggalnya anak ini, mawazinahuma, timbangan pahala kedua orang tuanya, wabril sabra, dan tuangkanlah as-sabra, kesabaran, ala qalbaihima, atas hati kedua orang tuanya. Jadi justru kita harus mendoakan kedua orang tuanya yang mana ketika diuji ya oleh Allah meninggal anaknya, ya minta agar supaya kedua orang tuanya ini diberikan kesabaran, timbangan pahalanya diberatkan ya. Wala tabtinhuma ba'dahu, dan janganlah engkau fitnah, jangan engkau coba keduanya ba'dahu, setelah wafatnya si anak ini tadi. Kan ada kalanya orang tua itu tidak kuat menerima ujian ketika anaknya dipanggil oleh Allah. Bahkan sampai ada yang kafir misalnya.
Sampai ada yang stres. Walah tahrimhuma, dan janganlah engkau halangi keduanya ajrahu pahala sang anak. Nah, itu doa yang dikhususkan kepada siapa tadi? Anak yang meninggal. Ya. As-sabi'u, adapun syarat atau rukun salat jenazah yang ketujuh, assalamu, mengucapkan salam. Al-makna, maknanya an-nasabi'a, bahwasanya yang ketujuh min arkani sholatil janazah, daripada rukun salat jenazah. Assalamu, mengucapkan salam, kama fi ghairiha minas sholawat, sebagaimana selain daripada salat jenazah ataupun salat-salat yang lainnya. Jadi kalau kita nutup salat itu kan dengan mengucapkan salam. Wa waqtuhu, adapun waktu mengucapkan salam, ba'da takbiratir rabi'ah, setelah membaca takbir yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi. Wala tusannu, dan tidaklah disunahkan ziyadatu wa barakatuh. Tidak disunahkan menambah kalimat wa barakatuh. Jadi cukup assalamualaikum warahmatullahi. Inda Romli, menurut pendapatnya Imam Romli. Khilafan, berbeda dengan pendapatnya Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Ibnu Hajar menghukumi mengucapkan wa barakatuhu sunnah, tapi kalau Imam Romli cukup sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kamu jangan heran misalkan kaki belok salat jenazah, si imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti yang diikuti pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Kalau cuman assalamualaikum warahmatullahi, berarti Imam Romli. Wakhtara ba'duhum, sementara sebagian ulama ada pendapat sendiri, ya, memilih pendapat sendiri, sunnah menganjurkan mengucapkan tambahan kalimat wa barakatuh fi jami'is sholawat, di semua sholat, entah nak di sholat jenazah, entah di sholat sunnah, entah di sholat maktubah, disunahkan membaca wa barakatuh. Ini menurut pendapat pilihan dari sebagian ulama. Wa yusannu, dan disunahkan ba'da takbiratir rabi'ah, setelah membaca takbir yang keempat, wa qabla salami, sebelum salam. Apa yang disunahkan? Ad-du'a'u lil mayyiti, mendoakan mayyit. Jadi doa setelah takbir keempat daripada sholat jenazah ini hukumnya sunnah, yang wajibnya takbirnya, ya. Jadi kalau pertama setelah takbir pertama baca Fatihah, itu yang sunnah. Kalau seandainya Fatihah tadi diletakkan di takbir kedua, takbir ketiga, boleh apa tidak? Boleh. Terus yang kedua, setelah takbir yang kedua baca sholawat. Ini termasuk rukun, ya. Terus yang ketiga mendoakan mayit. Setelah takbir yang keempat sunnah. Setelah takbir yang keempat sunnah mendoakan mayit. Tidak wajib tapi sunnah. Wa minhu, dan di antara doa yang dianjurkan, Allahumma la tahrimna ajrah wa la tabtinna ba'dah waghfir lana wa lahu. Itu kalau mayitnya laki-laki. Kalau mayitnya perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha wa la tabtinna ba'daha waghfir lana walaha. Setelah mendoakan si mayit, wassalatu ala nabi, membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa du'a, dan juga disunahkan
berdoa mendoakan lil mukminin wal mukminat. Terus disunahkan lagi apa? Tambahan wa qiraatu membaca ayat ini surat Ghafir 7 sampai 8. Sunnah. Bunyinya allazina yahmiluna al-arsya ila akhiril ayat. Jadi allazina para malaikat yahmil dan beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna dan mereka para malaikat memohonkan ampun lillazina amanu kepada orang-orang yang beriman. Rabbana wahai Tuhan kami, wasi'ata kulla syai'in meliputi segala sesuatu, rahmatan wa ilman rahmat dan ilmumu. Faghfir maka ampunilah lillazina bagi orang-orang tabu yang bertaubat, wattaba'u dan mengikuti sabilaka jalanmu, waqihim dan peliharalah mereka azabal jahim dari siksanya api neraka. Rabbana wahai Tuhan kami, wa adkhilhum masukkanlah mereka jannata adnin ke dalam surga Aden, allati wa'adtahum yaitu surga yang telah engkau janjikan untuk mereka, waman dan juga orang solah yang soleh, min abaihim dari apa? Leluhur mereka, nenek moyang mereka, wa azwajihim istri-istri mereka, wa zuriyatihim dan keturunan-keturunan mereka. Innaka sesungguhnya engkau anta ya engkau al-azizu zat yang maha perkasa, al-hakimu juga zat yang maha bijaksana. Waqihimus sayyi'at dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan, waman dan orang kaki as-sayyi'at yang engkau jaga dari bencana kejahatan, yauma izin pada hari itu faqad rahimta sungguh mereka telah mendapatkan kasih sayang engkau. Wazalika yang demikian ini huwal fawzul azim adalah kemenangan yang besar. Terus maca doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terus ditambah lagi dengan membaca ayat doa surat Al-Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana jangan engkau sesatkan hati kami, idh hadaitana ba'da idh hadaitana setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami, wahab lana dan karuniakanlah kami min ladunka rahmah dari sisimu kasih sayang, innaka antal wahhab sesungguhnya engkau zat yang maha pemberi. Ini jarang dipakai ya. Jarang dipakai. Biasanya setelah takbir keempat apa maca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina badahu wa fil lana walau biasa sampai situ baik. Nah, tapi kalau kita yang sudah belajar alangkah bagusnya diamalkan. Selesai masalah arkanus salat. Jul janazah. Yang pertama yang wajib atas mayit itu apa? Memandikan. Yang kedua mengkafani. Yang ketiga mensolatkan. Nah ini yang terakhir yang wajib apa? Menguburkan. Faslun pasal aqallul qabri. Minimal batas kubur, maksudnya minimal kubur itu cak mano? Hufratun. Intinya dia adalah lubang. Taktumu yang bisa menutupi atau menghalangi raihatahu baunya. Kan kalau meninggal itu kan namanya bangkai ya pasti bau. Makna lubang itu bisa menghalangi bau daripada jenazah gitu. Wa tahrusuhu dan bisa lubang ini tadi bisa menjaga si mayit minas sibai dari gangguan hewan buas. Intinya berarti apa? Sekiranya lubang itu cukup dalam yang sekiranya aroma bau si mayit tidak tercium dan juga lubang tersebut bisa menutupi apa jenazah tubuhnya ya.
Jangan sampai tercium oleh hewan buas, sehingga kalau seandainya ada hewan lalu digalinya dimakannya pula dagingnya. Itu minimal, batas minimal itu intinya jangan sampai tercium baunya. Jangan sampai jangan sampai tercium baunya, dan jangan sampai diganggu atau digali oleh hewan. Al maknanya anak akalal kubri, bahwasanya minimum kubur itu minimalnya al muhassali yang memenuhi lidabni untuk pemakaman al wajibi yang wajib, hufratun yaitu sebuah lubang, taktumu yang bisa menyembunyikan atau bisa menghalangi raihatal mayyit, baunya si mayit. Ba'da tomasiha, setelah meratakan tanah kuburan minaz zuhuri, dari permukaan kubur. Wa tahrusuhu, dan kuburnya tadi terjaga minas sibai, dari gangguan hewan buas. Tanbishuhu, yang mana hewan buas ini bisa menggali, setelah digali wa ta'kuluhu, dan bisa memakan dagingnya. Intinya jangan sampai tercium oleh mereka. Wala yakfi, dan tidaklah dianggap cukup al-bina'u, tidak dikubur tapi dibuatkan bangunan. Tidak dikubur tapi dimasukkan dalam sebuah bangunan. Alaihi, mayit ini tadi dimasukkan dalam sebuah bangunan. Ma'a imkanil hufri, padahal memungkinkan bagi kita untuk membuatkan lubang kuburnya. Nah, ini tidak dianggap cukup kalau seandainya memungkinkan buat kita untuk menggali kubur, menggali lubang, tapi di situ kita malah cukup dengan membuat bangunan baik. Ibarat kata itu dia apa kah? Di mumi ke Kalau mumi itu kan tidak dikubur masukkan di dalam sebuah tempat bangunan. Nah, ini tidak cukup kalau seandainya memungkinkan untuk dikubur. Fa illam yamna'hu, namun bila mana tidak dapat mencegah, seandainya dikubur tadi tidak bisa mencegah dari menyimpan bau si mayit, atau tidak bisa menghalangi dari gangguan hewan buas, ilal bina'u, kecuali dengan cara dimasukkan dalam satu bangunan, alaihi, si mayit tadi, wajaba, maka wajib. Kalau seandainya memang tanahnya tidak memungkinkan, tak katik lagi tanah. Dan seandainya juga kalau seandainya dikubur, misalkan memang tanahnya ini mudah digali, misalkan tanahnya ini tadi tidak bisa menyembunyikan bau si mayit, nah boleh menggunakan bangunan. Tapi kalau seandainya tidak mencukupi syarat, ya tidak boleh. Wa akmaluhu, idealnya kubur itu cak mana idealnya? Ya, alangkah paling sempurnanya cak mana? Qomatun wa bastotun. Qomatun wa bastotun. Qomatun berarti seukuran orang berdiri. Wa bastotun, seukuran orang yang menjulurkan tangannya ke atas. Tandanya lubang itu mulai dari tahun julurkan tangan sampai ujung. Jadi kurang lebih berapa meter? 2 meteran ya dah. Cuman kalau sekarang ini tidak nyampe sama itu, biasanya paling 1,5 meter lah ya dah. Nah, idealnya itu seperti itu. Tapi kalaupun 1 meter juga sudah bisa menghindari dari bau si mayit, atau menghindari dari penggalian dari hewan buas. Intinya tuh kalau paling sempurnanya sama itu, ukuran orang berdiri tegak dan menjulurkan tangannya ke atas. Al makna anak akmalal kubri, bahwasanya kubur yang paling ideal, lubang kubur yang paling ideal adalah qadru qamati rajulin mu'tadilin, yaitu seukur tegak berdirinya seseorang yang mu'tadil, yang sedengan, yang umum, bukan budak cebol.
Ya, kalau cebol kan berarti bukan orang yang normal. Tapi memang umumnya orang, tingginya orang berdiri, berarti kurang lebih sekitar 150-an ya. Wa basqati yadaihi ilal a'la, dan menjulurkan kedua tangannya ke arah atas. Nah, itu ukuran yang paling minimal, paling maksimal. Wazalika, adapun ukuran qomatun wa basqatun ini sekitar arba'atu azra'in, yaitu sekitar 4 asta wa nisfun bizrin. Jadi 4 asta setengah. Bizira'il yadi, dengan ukuran zira' tangan al-mu'tadili yang normal. Wa yusannu, dan disunahkan ayyuzada, untuk ditambahkan, maksudnya dilebih ke aidon fitulihi wa artihi, baik ukuran panjang maupun lebarnya. Qadruma yasa'uman, yaitu seukuran ma yasa'uman, seukuran luasnya seseorang, yang yunazziluhu, yang menurunkan mayit. Jadi kalau baca ukurannya itu melebihi daripada orang yang menurunkan mayit. Kalau seandainya sempit, ya susah bagi si yang bagian masuk di dalam kuburnya ini untuk memasukkan si mayit. Jadi kalau baca lebih, man yunazziluhu al-kubra, yaitu seukuran orang yang menurunkan mayit di dalam kubur. Waman yu'inuhu, dan juga seukuran luas orang yang menolongnya, membantunya. Biasanya kan yang turun ke kubur itu kurang lebih berapa? 3 wong. Jadi ibaratnya kubur itu cukup untuk wong 3 nih tadi, ya, untuk nurun ke si mayit sama seukuran mayit tadi. Jadi kurang lebih lebar berapa? 50 sampai 60 lah, ya. Panjangnya sekitar ya 170 atau 180 lah. Wal kabir wasoghir bima zukira sawa, mayit yang sudah dewasa ataupun yang masih kecil itu zukira sawa, dihukumi sama. Jadi sama baik. Nah, dia masih kecil maupun sudah dewasa, kalau baca ukurannya sama. Idealnya ini ukuran ideal. Wadabnu fil lahdi, adapun mengubur mayit fil lahdi, pada liang lahat, itu lebih utama. Yang lahat itu cak mana? Liang lahat. Liang lahat itu cak mana? Pernah enggak nengok liang lahat? Kalau yang ngubur di Kampung Serang belum pernah. Yang ngubur di Sungai Selayur belum pernah. Tapi kalau yang nguburnya di Kandang Kawat, Nagaswida, ini kan liang lahatnya ada 2. Ada liang kuburnya ada 2. Ada liang lahat, ada liang syak. Nah, yang umum itu liang syak. Tapi kalau untuk di Selayur, Mata Merah, tidak pakai lagi liang lahat. Cukup dibuatkan lubang sepetak, terus peti kotak. Karena apa? Karena kondisi keadaan tanahnya yang tidak memungkinkan. Nah, liang lahat itu cak mana? Wa huwa ma yuhbaru, yaitu tanah yang dibuat lubang fi asfali jadimil qabri, yang berada di bagian bawah sisi kubur, min jihatil kiblat, dari arah kiblat. Berarti posisinya di dinding bagian kiblat. Ini kan kiblat ke sana nih. Inilah kita buat petak nih, ya kan? Ada buat lubang nih. Nah, di dindingnya ini kita buat lubang lagi. Paham enggak? Baca ada gambarnya. Nah, dibuat anak lubang lagi, tapi yang ke arah kiblat.
Bada ayu ammi qamatan wa bastotan. Setelah diperdalam, lubang tersebut diperdalam baik ukuran tinggi maupun lebarnya. Qadroma yasau al-mayyit, yaitu seukuran lubang yang muat untuk mayit. Jadi sudah dibuat lubang petak segi, terus di bagian dinding bagian ke arah kiblatnya dibuat lubang lagi, lubang untuk nyelip ke si mayit. Afdalu, nah ini adalah lebih utama minat dabni, cara kuburnya lebih utama fisyaki daripada lubang syak. Lubang syak ini yang umum dipakai di kita sini. Wahwa ma yuhbaru, yaitu tanah yang dilobangi fi wastil qabri, di tengah-tengah lubang kubur. Itu kan lambat petak nih, di tengah-tengahnya dibuat lagi. Itu yang umum enggak dipakai di sini. Nah, itu yang umum dipakai. Kalau untuk di Palembang khususnya di Nagaswida, terus Kandang Kawah. Jadi dibuat lubang lagi kecil di tengah-tengahnya, kan nahri seperti halnya sungai, aliran. Haza liang lahat ini tadi iza solubatil ardu. Syaratnya apa? Boleh dibuat liang lahat, syaratnya jika tanahnya kuat dan keras. Jadi kalau seandainya dibuat lubang lagi di dalamnya tadi, di dinding yang ke arah kiblat dibuat lubang lagi, tanahnya tidak turun. Tapi kalau tanahnya lembek, lunak, ya otomatis turun. Wa illa, jikalau tidak kuat dan keras, fasyakku abdolu, maka membuat lubang syak itu lebih utama. Paham ya? Jadi ada perbedaan antara liang lahat dengan liang syak. Nah kalau kita sini tidak, yang penting buat lubang petak sudah, kan? Terus dimasukkan di dalam peti. Karena apa? Kondisi darurat. Karena tanah kita sini kapan dikeruk, kelang sekilan sudah metu banyu. Kalau seandainya dibenyuk tuh baik mayit itu di banyu ini tadi, ya namanya bisa menghilangkan kehormatan si mayit. Kurang ajar berarti gitu sama mayit. Justru yang afdal memang dimasukkan dalam kotak karena kondisi tanahnya memang rawa. Kalau seandainya kita paksa ke tetap nak dimasuk ke di lubang tanpa kotak, yang ngambang mayit itu. Itu sama halnya kita ngerusak kehormatan si mayit. Tapi kalau tanahnya kering, kuat, itu tadi itu alternatif, boleh liang lahat, boleh liang syak. Jadi kalau liang lahat modelnya nyamping, papannya disusun nyamping. Kalau liang syak tadi kan posisinya di tengah-tengah loh. Nah, tutup di atau. Wa yudau, dan disunahkan juga diletakkan khotuhu, pipinya alat turabi, ditempelkan dengan tanah. Pipinya ditempelkan dengan tanah. Al makna manahu anahu yudau khotul mayyit, pipi si mayit diletakkan al aimani, yang sebelah kanan. Kan posisi mayit kan ada di sebelah kanan. Ini yang sebelah kanan ini nyentuh tanah. Nakban, hukumnya sunnah ba'datan hiyatil kafani, setelah menyingkirkan kain kafannya, setelah membuka kain kafan. Kalau kita sini biasanya cak mana? Rainya yang ditempel kan? Di pipinya yang anjurannya, pipinya yang sebelah kanan. Alamat tahta rosi'i, yaitu pada tanah yang berada di bawah kepalanya, min ardin. Aulabinatin, atau boleh dengan batu bata. Misalkan kebetulan ada batu bata di situ. Batu bata juga kan asalnya dari tanah au nahwiha, atau yang semisal dengannya. Wajibu, dan wajib taujihuhu ilal kiblat, menghadapkan mayit ke arah kiblat, wajib hukumnya. Al makna manahu annahu yajibu, wajib taujihuhul mayit, menghadapkan mayit al muslimu, yang muslim, walau janinan, meskipun mayit ini tadi hanya berupa janin.
Meskipun masih posisinya belum menjadi manusia normal, masih berupa janin, dianjurkan dihadapkan ke arah kiblat. Bahkan walau jadinan fi batni kafiratin, meskipun masih berupa janin di dalam perutnya ibu yang kafir, ibunya kafir misalkan semasa hidupnya dia bukan seorang muslimah. Sementara anak yang di dalam kandungannya tadi masih berupa janin meninggal. Nufikhat fihi ruh, yang ditiupkan di dalam dirinya itu ruh. Walam turja hayatuhu, di dalam kandungan memang dia hidup, sudah ditiupkan ruhnya, akan tetapi walam turja hayatuhu, tidak diharapkan kehidupannya. Begitu andaikan dikeluarkan anaknya ini tadi, dikeluarkan anaknya ini tadi, dia dalam kondisi tidak diharapkan hidupnya. Karena emaknya mati, ya janinnya melok mati misalnya. Diarahkan kemana? Ilal kiblat, tetap dianjurkan dihadapkan ke arah kiblat kalau seandainya dikubur. Wa yahsulu fil janini al-mazkur, dan kesimpulannya pada janin yang telah disebutkan tadi, bistidbaril ummi lil kiblat, dengan membelakangi ibunya dari arah kiblat. Seandainya si ibu ini tadi kafir, meninggal, terus dia punya anak dalam kandungannya kan, lahir itu juga dalam keadaan mati. Ibunya ini tadi dikuburkan dalam posisinya madhep ke timur karena membelakangi kiblat ya. Anaknya ini tadi dihadapkan ke arah kiblat, jadi berhadapan. Itu kalau seandainya mayitnya kafir, ibunya ini tadi kafir. Di anna wajahahu ila zohriha. Jadi karena apa? Wajahnya si janin tadi ila zohriha, ya, agar supaya bisa menghadap wajah si ibunya tadi. Wa yusanu, dan disunahkan ayudu al mayit al mazkur alal janibil aiman, meletakkan mayit yang telah disebutkan tadi pada posisi sebelah kanan. Wa yukrahu, dan dimakruhkan alal aisar, kalau seandainya ditaruhkan sebelah kiri, diarahkan sebelah kiri. Wa ayasnada wajhuhu wa rijlahu ila jidaril qabri, dan menyandarkan wajah beserta kedua kakinya pada dinding kubur, ditempelkan di dinding kubur. Wa ayyatajaffa bi baqihi, dan dijauhkan dari dinding kubur bibaqihi, selain daripada sisa daripada tubuhnya, maksudnya selain wajah dan kakinya tadi. Jangan ditempelkan di dinding kubur yang sebelah kanan, cukup wajah dan kakinya saja. Hatta yakuna qariban min hayati raqi, seakan-akan mendekati orang yang dalam keadaan. Wa ayusnada zahruhu bi labinatin, dan hendaknya punggungnya disandarkan dengan batu bata. Wa ayu ja'ala tahta ra'sihi labinatun, begitu juga hendaknya di bawah kepalanya juga terdapat batu bata. Kalau seandainya tidak kasih batu bata, ya tanah itulah bantalan maksudnya. Kalau tadi kan dibuatkan bantalan, tanah tadi digupel-gupel dijadikan bantalan. Faslun yunbasyu al-mayyitu li arba'i khisal. Pasal menerangkan mayit boleh dibongkar kuburnya li arba'i khisal, dengan adanya 4 alasan. Ada 4 alasan diperbolehkan kita membongkar kubur si mayit. Al makna anna yunbasul mayyit minal qabri wujuban li wujudi ihdai khisalin. Jadi bahwasanya mayit boleh dibongkar, mayit boleh diambil jasadnya terus dibongkar kuburannya, wajib hukumnya diwujudi ihdai khisalin, bila mana ada
salah satu alasan daripada beberapa alasan yang 4 ini tadi. Wahaza bihasabi ma zakarahu. Nah, 4 ini tadi sesuai apa yang telah diterangkan oleh musannif, yaitu siapa? Syekh Salim bin Sumair. Wa illa, jikalau tidak ada sikok pun alasan dari 4 ini tadi, faqad zakaru aksaru bin zalik. Seandainya tidak, maka tidak diperbolehkan. Kalau seandainya tidak ada sikok alasan dari 4 alasan tidak kaki, maka tidak diperbolehkan kita menggalinya atau membongkar kuburannya. Faqad zakaru, dan sungguh ulama telah menyebutkan aksaru min zalik, lebih banyak dari 4 alasan ini. Minha, di antaranya iza dufina fi ardin magsubah, bila mana si mayitnya tadi dikubur di tanah sengketa. Au kufina fi saubin magsubin, atau dia dikapanin dengan pakaian hasil curian, dengan kain kapan hasil curian. Wa talabahuma sahibuhuma, dan pemiliknya menuntut. Dia dikubur di tanah milik seseorang. Nah, seseorang ini tadi menuntut, menuntut, ini tanahku, jangan dijadikan kuburan. Nah, boleh. Mayitnya tadi dia dibongkar, dipindahkan. Kalau seandainya yang punya tanah menuntut, atau seandainya kapan ini tadi bukan hasil dari pakem, hasil dari curian, sementara yang punya kain kapan ini tadi tuntut. Itu syarat apa? Alasan yang pertama. Wa minha, dan diantaranya lagi iza dufina kafirun fi ardil haram, jikalau ada orang kafir yang dikubur di tanah haram, boleh juga, boleh dibongkar. Kalau seandainya dia dikubur di area tanah haram, Masjidil Haram. Wa minha, dan diantaranya juga iza khifa nabsyuhu, dikhawatirkan kalau seandainya dikubur di tanah tersebut bisa digali oleh hewan buas. Tanahnya ini memang mudah gempur misalnya. Banyak hewan-hewan buas yang bisa mencium aromanya. Boleh. Wa yajuzu nabsyuhu li khaufi sailin, dan sekarang ini hukumnya boleh, bukan wajib. Wa yajuzu, boleh membongkar kuburan si mayit li khaufi sailin, karena khawatir banjir. Jadi misalkan posisinya dikubur di tanah rawa yang memang di situ banjirnya, memang banjir. Kalau seandainya musim hujan pasti banjir. Wa iza inhamaqa wasara turuban ini salah satu. Itu kalau hukumnya boleh, tidak wajib ya, hukumnya boleh. Kalau yang tadi wajib. Nah, ini hukumnya boleh kalau seandainya tanah tempat dikuburnya si mayit ini tadi rawan banjir. Wa idzan hamaqa wasara turuban, dan juga kalau seandainya mayit tadi sudah hancur, sudah puluhan tahun. Wasara turuban, dan juga si mayit sudah menjadi debu. Nah, ini hukumnya boleh dibongkar. Contohnya baca 4 kuburan-kuburan kita nih kan, yang sudah penuh tadi, tidak otomatis kan yang sudah puluhan tahun, yang sudah ratusan tahun kan hancur tulang belulang ini tadi kan, boleh digali, dibongkar, diganti dengan mayit yang baru, boleh. Walil husli idza lam yataghayyar wallahu a'lam bissawab.